Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan yang mulia ini, di bulan Rajab. Kemudian setelahnya bulan Sya'ban yang juga memiliki keutamaan yang khusus. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita keberkahan sehingga kita mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih muamalat kita. Pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa bentuk jual beli yang secara langsung dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki dalil secara khusus ataupun secara umum. Ada 8 jenis jual beli yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah jual beli yang dilakukan setelah azan yang kedua pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, melakukan transaksi jual beli di atas transaksi yang sedang dilakukan oleh saudara kita, melakukan pembelian. Yang ketiga, pembelian di atas pembelian yang dilakukan oleh saudara kita. Kemudian yang kelima, di antara jual beli yang dilarang itu adalah bai'ul al-'inah, yang mana pada hakikatnya jual beli ini melegalkan seseorang itu terjatuh ke dalam transaksi riba. Barang yang diperjualbelikan hanya sekedar formalitas saja. Itu bai'ul 'inah. Kemudian yang keenam, melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang belum dikuasai. Secara khusus apabila barang yang diperjualbelikan itu berupa bahan makanan atau makanan. Kemudian yang ketujuh, yang dilarang itu adalah melakukan transaksi jual beli pada tanam-tanaman atau biji-bijian atau buah-buahan yang belum menunjukkan tanda-tanda kematangan. Dan yang ke-8 ada yang disebut dengan an-najash, jual beli an-najash, di mana ada orang yang menawar atau seakan-akan ingin membeli barang itu, tetapi pada hakikatnya dia tidak ingin membeli barang itu. Dia melakukan penawaran agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini juga termasuk di antara hal yang dilarang di dalam transaksi jual beli. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan menjelaskan 3 hal yang masih dalam kaitannya pembahasan jual beli secara khusus. Yang pertama adalah al-iqalah. Al-iqalah fil bai', pembatalan transaksi jual beli. Al-iqalah, pembatalan transaksi jual beli. Apa itu al-iqalah? Al-iqalah dalam kitab ini dikatakan, al-iqalatu raf'ul 'aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidaini wa fashuhu biridahuma. Jadi al-iqalah itu melakukan pembatalan akad, melakukan pembatalan akad yang telah dilakukan oleh 2 orang yang berakad. Jadi tadinya kalau dikatakan dia berakad, maka hukumnya setelah akad jual beli itu hukumnya mengikat, mengikat. Tapi setelah itu ternyata terjadi iqalah. Aqala yuqilu iqalatan, artinya apa?
melepaskan ikatan itu. Mengangkat dan melepaskan ikatan akad jual beli antara dua orang yang melakukan transaksi akad dan membatalkannya dengan keridhaan keduanya. Dengan keridhaan orang yang melakukan transaksi, dua-duanya ridha dengan pembatalan itu. Jadi itu yang dimaksud dengan iqalah. Jadi pembatalan transaksi padahal sudah disepakati, sudah diakadkan dan sudah disepakati. Bahkan mungkin sudah terjadi penyerahan barang dan sudah terjadi penyerahan harga, sudah dibayarkan. Tapi setelah itu setelah itu terjadi pembatalan yang diakibatkan mungkin karena adanya penyesalan atau ketidakpuasan dari orang yang melakukan transaksi jual beli, atau setelah dia membeli barang itu ternyata tidak butuh barang itu. Biasanya kan ada orang kalau lihat sesuatu yang bagus, apalagi sekarang dengan transaksi online, lihat barang bagus langsung kasih masuk ke dalam keranjang di Shopee, di mana itu ya, yang marketplace itu ada keranjangnya. Wah, masukkan dulu keranjang, masukkan keranjang. Padahal sebenarnya kita kalau mau diteliti dan kita renungkan baik-baik, sebenarnya kita tidak butuh barang itu. Terjadilah transaksi jual beli, ya. Atau ketika kita sudah deal, sudah transaksi, akadnya sudah disepakati, ternyata kita ini pembeli ya, setelah dilihat, tidak cukup uang saya. Maka setelah itu dia minta pembatalan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau tidak disepakati kedua belah pihak, maka pembatalannya itu tidak sah. Ya, karena namanya jual beli itu dalam agama kita atau dalam fikih dikatakan jual beli itu akad lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang mengikat. Apa artinya akad mengikat? Lazim itu artinya tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, sama dengan sewa menyewa, jual beli itu sama. Itu akad lazim namanya. Kalau sudah deal, sudah disepakati, maka mengikat. Mengikat maksudnya apa? Tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Boleh dibatalkan dengan persetujuan pihak yang lain. Harus disepakati oleh kedua-duanya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu yang dimaksud iqalah. Dan iqalah ini tanpa konsekuensi. Ya, jadi masing-masing ridha dengan pembatalannya dan masing-masing kembali seperti seakan-akan tidak terjadi akad jual beli. Ya. Beda kalau seperti sebagian yang sudah meminta DP. Kemudian setelah batal dia bilang DP-nya hangus. Itu bukan iqalah itu. Karena pada hakikatnya orang yang membeli itu tetap di satu sisi mendapatkan kerugian dari sisi dia sudah membayarkan sesuatu atas barang yang dibelinya. Cuma karena tidak jadi, maka akhirnya disepakati
uang mukanya itu atau DP-nya itu kalau bahasa Arab namanya arbun, ya, itu menjadi apa? Menjadi hangus. Nah, itu bukan iqalah namanya. Ya. Iqalah ini dinamakan iqalah fayarji'u kullun minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Masing-masing kembali seakan-akan tidak terjadi akad jual beli. Nah, ini yang dimaksud dengan iqalah. Apa hukumnya? Hukumnya iqalah itu hukumnya sangat dianjurkan. Ya. Kalau kita sebagai penjual, maka kalau ada pembeli yang membeli barang kita dan ingin membatalkan transaksi itu, maka ketahuilah para jamaah sekalian, sangat dianjurkan bagi kita untuk menerima pembatalan itu. Ya. Sama dengan ojek online. Ya. Tiba-tiba customernya apa? Batal. Dan dia ridho dengan pembatalan itu. Padahal sudah akad. Itu kalau sudah apa klik apa namanya itu? Pesan tag. Ya. Kalau pesan makanan bisa enggak dibatalkan? Hah? Bisa enggak? Oh, saya enggak pernah coba. Enggak, kalau kita pesan di aplikasi itu pesan makanan, bisa klik kayak pesan kendaraan. Kalau kendaraan kan bisa ya. Ada itu kita batalkan. Tapi kalau makanan bisa enggak? Hah? Oh, berarti mengikat ya? Oh, sudah dibuat ya. Jadi sebenarnya ini juga agak salah juga itu. Harusnya masih diberikan kesempatan orang untuk berpikir. Cuma masalahnya akan dijadikan sebagai alat permainan oleh orang. Pesan sudah banyak pesannya. Ya, Grabnya atau tuh ojek online-nya sudah pergi dan bahkan sudah pesan, bahkan mungkin sudah bayar, tiba-tiba cancel, batal. Aduh, ini mudaratnya besar. Maka mungkin dari sisi itu tidak diberikan kesempatan itu. Tapi ketika dia menerima pembatalan itu, jadi kalau ojek online dia, oh customernya batal, dia ikhlas, alhamdulillah, kesempatan untuk beramal. Ah, enggak apa-apa. Jangan marah-marah. Saya pernah batalkan, boy, dia WhatsApp saya, dia chat. Wah, Anda ini tidak ini. Iya, memang kan tidak boleh secara sepihak. Kita harusnya minta persetujuan. Ya, secara hukum memang benar orang itu marah karena kita batalkan secara sepihak. Tapi kalau kita terima pembatalan itu dan kita ridho dengan pembatalan itu kita terima, maka ini sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Apa keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala musliman bai'atahu, aqala Allahu asratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang membatalkan transaksi akad, menerima pembatalan transaksi akad dari saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membatalkan dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Ya, jadi kalau mau banyak dosa-dosa kita dibatalkan, jadi pedagang. Kenapa? Salah satu hal yang membatalkan dosa-dosa kita, kalau ada yang meminta pembatalan transaksi, maka terima. Insyaallah aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Kita ini banyak dosa dan kita ingin semua dosa kita itu dibatalkan oleh Allah, di cancel, tidak dihitung dosa. Ya, di cancel oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya untuk meng-cancel itu terima iqalah itu. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah kalau ada mau batalkan. Terima. Itu kesempatan kita untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya, cuma kadang hadis ini tidak hadir kalau kita lagi apa? Iya. Ketika lagi, apalagi kalau transaksinya besar, dia lupa hadisnya ini. Ya, tidak, yang penting sudah deal. Itu kan susah itu. Maka ketahuilah para jamaah sekalian, kalau kita batalkan
maka keutamaannya seperti itu. Nah, ini yang pertama, pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, kalau dalam kitab ini, dalam bab baik, ini pembahasan ke-8, ada namanya akad murabahah. Jual beli dengan sistem murabahah. Apa itu akad murabahah? Ya. Apa itu akad murabahah? Ya. Di sini dikatakan al-murabahah bai'us sil'ati bisamaniha al-ma'lum bainal muta'aqidaini biribhin ma'lumin bainahuma. Jadi akad murabahah ini salah satu bentuk jual beli yang dikenal sejak dahulu. Ya. Apa itu? Bai'us sil'ah, menjual barang bisamanihal ma'lum bainal muta'aqidain. Menjual barang di mana harga modal barang itu diketahui oleh orang, baik si pembeli dan si penjual. Kemudian apa? Biribahin ma'lumin bainahuma, dengan juga mengetahui berapa untung yang didapatkan oleh si penjual. Jadi saya jual HP ini, ya, saya jual HP ini. Saya katakan kepada Haji Ahmad, Haji, ini HP modal saya 1 juta. Ya, modal saya beli HP ini 1 juta. Saya jelaskan modalnya. Kemudian saya mau jual HP ini ke antum 1 juta, saya mau untung 10%, atau saya mau untung 20%, atau saya langsung sebutkan saya mau untung 200. Ya. Maka modalnya barang ini sudah diketahui, dan berapa keinginan saya untuk dapat untung juga diketahui oleh masing-masing. Ini namanya jual beli murabahah. Jual beli murabahah. Jadi si penjual itu menjelaskan kepada si pembeli berapa modalnya barang itu, dan berapa keinginan yang dia inginkan, berapa keuntungan yang dia inginkan dari penjualan barang masing-masing diketahui. Itu namanya jual beli apa? Murabahah. Jenis jual beli itu ada 2, ada murabahah, ada musawamah. Musawamah itu seperti kebanyakan, tidak dijelaskan berapa modalnya dan tidak dijelaskan berapa untungnya. Saya jual HP ini 1.500.000. Haji tidak tahu berapa modal saya dan berapa keuntungan saya. Yang penting saya jual 1.500.000. Itu namanya bai'ul musawamah. Ya. Sementara murabahah itu tidak. Murabahah konsisten. Si penjualnya jelaskan berapa modalnya. Saya beli tanah ini 10 juta, 20 juta. Saya mau untung 20% dari modal. Nah, itu jual belinya berarti jual beli murabahah. Ya, jelas ya? Nah, hukum jual beli ini? Hukum jual beli ini adalah termasuk jual beli yang dibenarkan. Ya. Jual beli yang dibenarkan karena masuk dalam kategori keumuman penghalalan jual beli. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a. Ya. Ya. Kemudian illa an takuna tijaratan antaradim minkum, kecuali apabila dilakukan dengan transaksi jual beli di mana kalian itu sama-sama ridha dengan transaksi jual beli itu. Dan di sini semuanya ridha karena si penjual menjelaskan berapa modalnya dan menyampaikan berapa keuntungan. Jadi dalam jual beli murabahah itu yang kita tawar apa? Yang kita tawar modalnya atau
selisih keuntungannya, tidak usah ditawar lagi. Ya. Ya, jadi kalau umpamanya dibilang, Haji, ini saya beli ini Haji 1 juta, saya mau untung 200, tidak usah lagi dikatakan 900. Tidak usah dibilang 900 karena si penjual ini sudah menjelaskan apa? Modalnya. Ya. Tapi kalau jualnya musawamah, tidak pakai murabah, terserah. Saya jual ini 1.500.000 Haji. Haji bilang jangan 900. Boleh enggak? Boleh, kata saya tidak berkomitmen untuk menjelaskan berapa modal saya. Itu boleh, terserah nanti. Tapi kalau sudah jual belinya murabah, yang kita tawar itu apanya? Selisih keuntungannya, ya keuntungannya saja. Jadi jangan 200, 100 saja untungnya, atau 150 saja. Itu yang kita tawar. Sementara kalau jual belinya musawamah itu terserah. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jual beli ini dibolehkan dan dibenarkan di dalam transaksi akad. Ya. Bahkan jual beli inilah yang sekarang ini digunakan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah. Sekarang kalau bapak-bapak sekalian, para jamaah sekalian datang ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah, ya mau beli mobil umpamanya atau beli rumah, biasanya pakai akad ini. Jadi pakai akad apa? Murabah. Bagaimana caranya? Kita datang ke bank, bilang saya mau beli mobil, ya atau motor, ya, atau apapun saja ya sebenarnya. Kemudian nanti bank belikan mobil itu, ya, bank belikan mobil itu. Ini konsepnya ya, kenyataannya saya tidak tahu. Nanti lihat, tapi konsepnya murabah itu dipakai sekarang, ya. Jadi bank yang membelikan mobil itu. Ya, kan kita sudah jelaskan ke bank, saya mau beli mobil ini, spesifikasinya ini dan seterusnya. Sudah kita jelaskan, sampai warnanya kita sudah jelaskan. Akhirnya bank katakan oke. Ya. Ini belum transaksi, belum akad ini, belum. Ini baru komitmen saja, baru komitmen. Ya. Baru komitmen dari nasabah untuk membeli mobil. Kalau mobil itu dibelikan oleh bank. Kemudian bank ini datang ke tempat penjualan mobil, dia beli mobil itu. Kemudian setelah dia membeli mobil itu, maka setelah itu dia melakukan akad lagi dengan nasabah. Dia katakan kepada nasabah, mobil ini saya beli dengan harga sekian dan saya mau keuntungan sekian. Maka terjadilah jual beli yang sifatnya sama dengan ini. Namanya baik apa? Murabah, tapi mukaddimahnya itu ada komitmen. Jadi di awalnya ketika nasabah datang dan mengatakan kepada bank atau kepada lembaga keuangan atau leasing, pembiayaan ya, leasing, pembiayaan, saya mau beli, itu belum akad, itu masih komitmen, janji, ya, janji untuk melakukan transaksi jika bank ini atau pihak lembaga keuangan ini membelikan untuk kita barang yang kita inginkan. Nanti setelah bank itu membeli barang itu, barulah kembali diakadkan. Nah, disitulah baru akad. Ya. Nah, ini jual beli yang dinamakan dengan jual beli murabah. Ya. Nah, jadi dan ini termasuk jual beli yang dibenarkan di dalam syariat agama kita. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, para ulama kita mengatakan mana yang lebih afdal? Jual beli musawamah tanpa menjelaskan modal dan keuntungan, atau jual beli yang menjelaskan modal dan keuntungan? Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Ada yang bilang murabah, ada yang bilang musawamah. Para ulama kita mengatakan, yang lebih afdal itu
adalah jual beli musawamah. Kalau mau dipilih mana yang afdal. Kenapa? Karena dalam jual beli murabahah kita terkadang sebenarnya kadang tidak jujur. Iya. Memasukkan sesuatu yang bukan modal akhirnya menjadi modal. Macam-macam lah dikasih masuk situ. Iya. Biar ongkos packing tugasnya penjual. Iya. Tapi karena dia mau ingin untungnya banyak, dia kasih masuk. Ini modalnya sekian. Maka terkadang kita tidak jujur dengan modal itu. Betul dia masuk modal, tapi terkadang terlalu berlebihan kita menetapkan modal karena kita ingin mendapatkan untung yang maksimal. Iya. Maka dari sisi ini sementara musawamah memang kita tidak ada komitmen, terserah berapa yang kita mau jual. Kan dalam Islam secara prinsip keuntungan itu tidak dibatasi. Anda mau untung 100%, 200% selama barang itu bukan barang pokok dan tidak diperlukan dan normal, tidak ada masalah. Tidak apa-apa, Anda untung sampai 100% pun tidak ada masalah. Tidak ada pembatasan keuntungan dalam Islam. Terserah, ya. Nah, itu tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata para ulama, yang lebih afdal itu adalah jual beli musawamah. Tidak usah jelaskan berapa modalnya, karena kadang kita bohong itu. Iya, biasa kalau kita belanja di pasar itu, si penjualnya langsung bilang modalnya saja tidak cukup. Ternyata kita tawar di bawah modal, nah panggil jeki lagi sini maki. Tadi dia bilang modalnya saja tidak cukup. Jadi itulah sebabnya para ulama kita mengatakan jual beli musawamah itu jauh lebih afdal. Kenapa? Ya karena kita ini bebas menentukan. Iya. Namanya saja musawamah. Ingat, musawamah itu artinya terserah, silahkan tawar. Itu musawamah, negosiasi. Itu musawamah artinya apa? Tawar menawar. Musawamah itu artinya tawar, karena memang dia siap untuk ditawar. Kalau sementara jual beli murabahah tidak siap ditawar modalnya, yang ditawar itu apanya? Keuntungan. Sementara modalnya dia sudah fix. Jangan ganggu gugat, ini tidak bisa lagi. Tapi musawamah tidak. Namanya musawamah silahkan, saya sampaikan, Anda tawar. Makanya kalau dijual beli musawamah ya tawar semaksimal mungkin. Ya. Yang masalah kalau kita tidak tahu berapa harga barang itu di pasaran. Nah ini para jamaah sekalian. Nah ini jual beli yang disebut dengan jual beli murabahah. Nah ini yang terakhir, yang ketiga, ada namanya al-bai'u bit taksid, jual beli cicilan. Jual beli cicilan bit taksid, ya. Taksid itu artinya sebagian-sebagian dicicil, ya. Apa itu jual beli bai'ut taksid? Di sini dikatakan jual beli taksid itu adalah bai'us sailati ila ajalin muhaddad yuqassatu bihi thaman aqsatan muhaddada kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jadi jual beli taksid, ya, namanya jual beli taksid adalah menjual barang dengan tempo tertentu, ya, ila ajalin muhaddad. Jual beli itu kan ada dua, ada yang cash yang langsung kita nakdan, ada bai'ul ajal, memang kita tidak bisa langsung membayar tunai pada saat itu, kita sampai ajal muhaddad, sampai waktu tertentu, 1 tahun, 1 bulan, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan kalau sampai sekarang ini perumahan itu cicilannya ada yang sampai 15 tahun, bahkan yang rumah bersubsidi itu yang saya tahu sampai 20 tahun. Iya, 20 tahun berutang.
Iya. Itu kan jual beli cicilan itu sebenarnya kita berutang. Jadi kalau jangan bangga punya jual beli, kemudian Anda itu berutang sebenarnya 20 tahun. Ya, jadi 20 tahun masih cicilan rumah, atau kalau mobil kan biasanya 4 tahun 5 tahun. Ya, kalau rumah yang agak lama, kalau kita di Indonesia ini sampai berapa? Ya 15 tahun, 20 tahun. Nah, boleh tidak jual beli cicilan ini? Jadi jual beli di mana jual beli itu pakai tempo tertentu, di mana pembayarannya itu dilakukan secara bertahap, ya, secara yuqassatu fihi saman. Jadi harganya itu dibayarkan secara bertahap, ya, setahap demi setahap. Setiap tahapan itu punya waktu tertentu yang telah ditentukan. Ya, umpamanya kita berkomitmen membayarkannya pada setiap tanggal berapa? 10 umpamanya, setiap awal bulan. Itu berarti itu masa yang telah ditetapkan. Setiap tanggal 10 kita harus bayar, ya. Itu yang disebut dengan jual beli cicilan. Nah, jual beli cicilan ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang kuat jual beli cicilan ini dibolehkan. Ya. Ada sebagian kecil para ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, itu mengharamkan jual beli cicilan ini. Tidak boleh jual beli cicilan ini. Iya. Kenapa? Karena kata beliau jual beli cicilan ini sama dengan riba. Ya, kalau dibeli cash harganya murah, tapi kalau dibeli cicil harganya lebih mahal. Apa bedanya dengan riba? Saya berikan pinjaman sekarang, kalau Anda bayar sekarang sama, tapi nanti kalau bayar 2 bulan akan datang bayarannya lebih mahal. Apa bedanya? Tapi itu kita katakan itu kalau dalam utang piutang. Sementara ini dalam jual beli, di mana tempo, masa, waktu itu punya nilai. Ya. Karena ya bisa saja hari ini harganya sekian, untuk tahun depan, 3 tahun depan, 5 tahun depan harganya sudah berubah. Ya. Nah, jadi hukum asalnya adalah boleh. Dalilnya apa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah membeli min yahudiyin ta'aman, dari seorang Yahudi makanan. Ya, makanan binasiatin, dengan jual beli apa? Ditunda, dengan utang. Jadi Rasulullah tidak cash. Rasulullah tidak punya uang pada saat itu, tidak ada uangnya. Jadi beli makanan dari seorang Yahudi, kemudian biasanya kalau disebut makanan itu gandum, ya. Biasanya kalau disebut makanan itu yang dimaksud adalah gandum. Jadi Rasulullah beli gandum itu dari seorang Yahudi, dan Rasulullah membayarkannya dengan pembayaran tunda, binasiatin au ay abil ajal, warahanahu dir'an lahu min hadid. Bahkan Rasulullah gadaikan baju besi beliau sama Yahudi itu. Jadi Rasulullah ambil makanan, ambil gandum dari orang Yahudi itu, karena tidak punya uang cash. Rasulullah gadaikan apa? Baju perang beliau, baju besi beliau itu digadaikan, disimpan sebagai jaminan pada orang Yahudi itu. Ini membenarkan jual beli secara apa? Secara cicilan. Karena jual beli cicilan itu pada hakikatnya menunda pembayaran. Menunda pembayaran, dan ini dibenarkan di dalam syariat agama kita. Ya. Nah, tapi syaratnya apa? Ini yang paling penting, ya. Syarat jual beli cicilan itu sehingga dikatakan sah. Yang pertama, bahwa barang itu, ya, barang yang dijual dengan cara cicil itu adalah barang yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh si penjual, ya, si penjual. Ya, itu syarat yang pertama, ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan, ya, meskipun judul-judulnya syariah. Apa yang dilakukan sekarang ini, karena ingin cepat-cepat akadnya dan tidak mau susah-susah, ya, sebagian lembaga keuangan syariah itu tidak mau lagi susah-susah. Jadi kita datang, kita mau beli mobil, ya, dia katakan, karena dia sudah tahu harganya mobil, kan,
Dia tahu, oh sekian harganya. Atau apalagi kalau dia sudah telepon dealer, berapa itu harga mobil ini? Sekian, sekian, sekian. Oh oke. Belum dia beli barang itu, dia sudah akad murabaha dengan nasabah. Padahal dia belum beli mobilnya. Ay, daripada kamu datang 2 kali lagi, 1 kali saja. Sekarang nih kita akad. Ya? Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan itu belum dikuasai oleh si bank. Kemudian belum dikuasai, dia sudah jual lagi. Bagaimana caranya dia jual barang sementara dia belum membeli barang itu dan belum menguasai barang itu? Maka syaratnya jual beli cicilan atau jual beli murabahah dengan pembayaran ditunda. Murabahah itu bisa cash, bisa juga apa? Pembayarannya ditunda. Rata-rata kalau murabahah itu otomatis jadi cicilan. Ya, biasanya karena harganya apa? Lebih mahal. Ya, maka biasanya dicicil. Maka syaratnya bahwa tidak boleh dilakukan transaksi jual beli dengan cicilan kalau ya barang itu belum dikuasai. Jadi barang harus dikuasai, kita sudah miliki, kemudian barulah kita melakukan transaksi dengan jual beli secara cicilan. Iya. Yang kedua, syaratnya kalau dalam perjalanan cicilannya itu terjadi keterlambatan. Umpamanya tanggal sudah disepakati tanggal 10 setiap bulan. Ternyata kasihan si pencicil ini nanti tanggal 11 baru ada uangnya. Dia datang dia mau stop cicilannya. Terlambat 1 hari. Nah, kena apa? Penalti, namanya penalti. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ini masuk dalam kategori riba. Kategori riba. Itu kan kita berutang kemudian dia minta tambahan atas pinjaman itu, dan itu riba. Bahkan yang masalahnya semakin terlambat semakin besar penaltinya, bahkan dihitung per hari. Setiap hari keterlambatan sekian kenanya. Jadi sudahlah barangnya mahal, kemudian kena lagi apa? Penalti, tambah mahal lagi. Nah, kemudian yang ketiga, diharamkan bagi si pembeli yang membeli dengan cicilan untuk menunda-nunda pembayaran sementara dia juga mampu. Itu juga sama. Jadi penjual dilarang untuk mengambil penalti atau menetapkan penalti, sementara dari si pembeli jangan. Kalau sudah disepakati setiap tanggal 10, tanggal 10. Kalau perlu jangan sebelum tanggal 10 bayar memang nih. Jangan sengaja menunda-nunda. Ikhwa itu. Ikhwah, ada G-nya lagi. Tidak apa-apa, pasti dia tidak kasih kita apa? Ya, tanpa denda, tidak ada gitu dendanya. Jangan seperti itu. Harusnya kita komitmen. Namanya kita sudah jual beli ya dengan cara cicilan. Nah, kemudian ketika sudah terjadi jual beli, meskipun dengan dicicil, maka barang itu milik siapa? Saya mau tanya, barang itu milik siapa? Pembeli atau penjual? Sudah akad ini, sudah beli. Otomatis kalau sudah terjadi transaksi akad, otomatis barang itu berpindah status kepemilikannya menjadi milik meskipun masih punya sangkutan dengan si tapi status barang itu milik siapa? Maka si pembeli dalam jual beli cicilan itu tidak boleh mengaku-ngaku itu barang saya. Yang benar bukan pembeli, siapa? Penjual. Tidak boleh dia bilang, kembalikan barangku. Siapa bilang barangmu ini? Kita sudah akad. Ya.
Yang celakanya lagi, kalau ternyata gagal bayar, ditarik itu barang dan tidak dikembalikan sama sekali. Padahal si pencicil ini sudah mencicilnya 2 tahun, 3 tahun. Diambil barang itu, disita barang itu, ditarik istilahnya ya sekarang, dan sama sekali tidak diberikan haknya si pembeli ini. Padahal status barang itu milik siapa? Si pembeli. Ayah. Boleh barang yang dibeli dengan cicilan itu sekaligus dijadikan sebagai jaminan utang. Jadi umpamanya saya beli mobil dengan harga cicil, sekaligus saya katakan mobil ini jadi apa? Agunan, jaminan atas utang saya karena saya beli dengan cara dicicil. Boleh enggak jadi agunan sekaligus? Boleh. Dan itulah fungsinya agunan. Ketika saya gagal bayar, agunan dijual. Kalau dia sebagiannya sudah menutupi utang, maka harga yang lain itu harus dikembalikan kepada siapa? Pembeli. Karena dia yang memiliki barang itu. Nah, sekarang yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, di situ zalimnya. Ya. Jadi jual beli cicilan ini perlu kita pahami. Beginilah konsepnya sebenarnya dalam Islam. Jual beli secara cicilan. Ya. Mana yang lebih utama? Lebih afdal? Jual beli cash atau jual beli cicilan? Cuma apa-apa sekarang kita cicil. Iya, terpaksa cicil. Sekarang ini jual beli cicilan jadi gaya hidup. Kalau belum punya cicilan tidak keren katanya. Iya, wallahu taala alam. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Sudah masuk waktu ya? Belum ya? Iya, insyaallah pekan depan ini penting karena pembahasan tentang riba ya. Pekan depan insyaallah riba. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Masyaallah. Iya, silakan. Kalau tadi yang cicil, cuma begini Ustaz, ceritanya. Saya kasih pembeli, semua dia membeli mobil Ustaz. Ya. Cuma saya kasih uang saja karena kayak saya kasih langsung saja uang dia, pembeli. Jadi mau menyicil mobil. Ya. Saya kasih uang berapa? Ini harga uang kayak kamu mau dibeli. Ya. Saya kasih saja uang Ustaz. Tapi Maksudnya saya tak mau repot pergi cari mobil Ustaz. iya, tapi setelah itu akadnya apa? Dicicil Ustaz. Dicicil. Tapi senilai dengan yang kita kasih uang atau lebih? Nah begini, harga mobil itu 100 juta. Berapa yang kita kasih sama orang ini? 100 juta. Nanti dia bayar ke kita berapa? 100 juta juga? Ya dia cicil, berarti pasti naik harganya. Saya paham. Ini akan beda hukumnya. Kalau 100 juta kita kasih, kemudian dicicil, kembalinya 100 juta, tidak ada masalah. Itu namanya kita kasih pinjam uang. Dan itu kita pahala karena sudah memberikan kemudahan bagi saudara kita. Tapi kalau kita kasih dia 100 juta, kemudian dia beli dengan langsung ya, ini 100 juta, pergi mau beli apa? Mobil. Itu sama kita kasih dia pinjaman 100 juta, kemudian dikembalikan 150. Itu riba kenanya. Saya tanya, kan antum ini mau untung, mau dapat untung harus capek. Pergi beli dulu itu mobil, cari itu mobil yang dia mau, kemudian setelah itu lakukan akad. Jangan mau duduk santai saja langsung dapat untung. Itulah konsep jahiliyah sebenarnya. Konsep jahiliyah seperti itu. Dia duduk santai, tiap bulan dapat uang lebih. Itu riba jahiliyah namanya. Itu riba yang paling fatal dalam agama kita, disebut riba jahiliyah. Jadi nggak boleh.
Dan itu yang dilakukan oleh sebagian bank syariah karena bank tidak mau capek. Ah, itu yang masalah itu. Ya, tidak mau dia capek, dia bilang, daripada ini saya kasih makin saja uang, kita saja yang pergi. Nah, sebagian celakanya para jamaah sekalian, sebagian karena bank tidak mau tahu, atau si yang dia tahu si pemberi uang itu, dia bilang yang penting setiap bulan Anda kembalikan sekian. Dia tidak mau tahu Anda pergi beli mobil betul atau tidak. Ah, itu lebih parah lagi. Dia tidak mau tahu, yang penting kita sudah akadnya mobil. Tapi apakah dia pergi beli mobil betul atau tidak? Yang penting setiap bulan Anda harus bayar cicilannya sekian. Ah, itu lebih parah lagi karena itu jelas ya sudah dusta juga dan seterusnya. Wallahu alam. Ya. Iya. Ya. Tidak apa-apa. Yang penting leasingnya itu sudah beli dulu mobilnya. Iya, dia beli dulu mobilnya, kemudian setelah itu baru kita akad dengan leasing. Jadi leasing beli dulu mobilnya sama showroom itu. Ya. Sama showroom itu. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu baru kita beli transaksi dengan leasing itu. Kalau pembiayaan syariah biasanya dia beli dulu. Ya. Kalau leasing konvensional ya langsung akad di situ, selesai. Itu yang masalah. Ya, itu yang masalah. Ya. Masih ada? Masih ada. Ya. Ada? Ya. Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa ada sistem begitunya. Ya. 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 Kalau tidak boleh kita menjerumuskan orang kepada transaksi ribawi. Kita sudah tahu ini transaksinya ribawi, kita bawa lagi orang ke situ. Tidak boleh. Jangan. Justru kewajiban kita jelaskan bahwa transaksi yang seperti ini tidak boleh. Jangan justru ayo Mi. Apalagi dapat komisi ya, tambah-tambah itu. Ya. Wallahu alam. Ya. Meskipun kita tidak ikut transaksi, tapi kita ikut membantu sehingga terjadinya transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Ya. Makanya begini para jamaah sekalian, saya nasihatkan orang yang sudah terlanjur terjatuh pada transaksi cicil begini, usahakan jangan sampai terlambat bayar. Ya, komitmen pada waktunya. Ya, itu mami yang bisa kita lakukan karena sudah terlanjur. Kalau mau dibatalkan lagi susah. Ya. Jadi komitmen dengan waktunya, jangan sampai terjadi keterlambatan. Ya. Wallahu a'lam. Masih ada? Iya, silakan. Arisan. Iya. Arisan itu sebenarnya masuk dalam kategori kita sedang meminjamkan uang kepada saudara kita secara bergilir. Ya. Selama semua orang yang ikut arisan komitmen, maka tidak apa-apa. Tapi yang masalah kalau ada yang jadi konsepnya arisan itu sebenarnya kita menabung. Dan kalau ternyata
kita yang paling dulu dapat, kita berutang. Iya. Di lot itu nama kita yang paling pertama naik. Gembira memang ketika dapat itu. Setor sekian dapat banyak. Iya, tapi Anda berkomitmen bayar yang sama setiap penarikan. Jadi intinya begini sebenarnya. Kalau semuanya komitmen dengan akad itu tidak ada masalah. Karena pada intinya akad itu adalah akad saling bantu membantu, kita memberikan utang kepada saudara kita. Akad utang sebenarnya ini tidak ada untung sama sekali di situ. Kita sedang memberikan bantuan kepada saudara kita. Jadi kalau kita yang naik duluan, maka komitmen. Begitu pula kalau nanti naiknya sabar. Kita kan sedang membantu saudara kita. Jadi memang hukum asalnya kita sedang pada proses membantu, bukan cari untung. Iya. Tapi tidak boleh ya, ada yang sebagian dalam arisan itu sudah di lot umpamanya kan, di lot. Umpamanya naiknya 10 juta umpamanya, 10 juta. Kebetulan ada yang butuh uang. Apa istilahnya? Dijual. Kasih mas 9,5, ambil itu 500, boleh enggak itu? Riba, ya, enggak boleh. Untuk konsumsi. Itu untuk apa? Itu. Tapi yang dibagi sesuai dengan semuanya sama. Semuanya sama, dapatnya sama. Sudah komitmen sebagai upah ya yang karena memang urus begini juga tidak mudah. Harus nelpon sana sini, bahkan kadang kita yang dimarahi. Kita yang kumpul, kita yang dimarahi juga. Masalahnya kalau sudah naik namanya orang, sementara masih banyak yang belum bayar. Makanya begini Pak Jaman, saya sebenarnya kalau secara pribadi lebih menghindari namanya arisan ini. Karena potensi untuk konfliknya jauh lebih besar. Apalagi kalau dilakukan sama-sama orang yang kita tidak saling mengenal. Kecuali arisannya harian, bagus itu. Ada yang saya tahu itu arisannya apa? Harian, bagus. Ya, tapi ya komitmen. Ya. Nah, kau tak 1 bulan itu biasanya. Nah lupa ya orang ada utangnya. Wallahu a'lam. Masih ada? Iya cukup ya. Ada? Iya saya kira cukup. Oh iya silakan. Apa? Itu kan komitmen saja. Iya. Enggak. Iya. Yang penting besaran yang diterima tetap sama, tidak ada bedanya. Nah, makanya sebenarnya kalau ada konsumsi seperti itu, bagusnya memang ditetapkan biaya konsumsinya berapa, ya. Jangan semaunya saya. Yang penting yang naik dia yang ini, wah kasihan juga biasanya. Sementara yang lain, kalau nilainya arisannya cuma 1 juta, biaya konsumsinya habis itu bang arisan. Oke. Saya kira demikian para jamaah sekalian, kita cukupkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.